Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kelima ini, saya akan melanjutkan episode sebelumnya. Pada episode ini saya akan membahas persoalan membangun tradisi pemikiran Islam metodologis. Sebenarnya ada banyak cara yang dapat ditempuh di dalam membangun tradisi pemikiran Islam metodologis. Saya hanya mengungkapkan 4 cara saja. Yang pertama, membiasakan istilah-istilah metodologis. Dan ini penting di dalam menanamkan mindset, terutama dalam proses pendidikan. Jadi, dalam proses pembelajaran atau pendidikan misalnya di tingkat TK maupun di tingkat MI, SD, itu sudah bisa dimulai pengenalan pemikiran Islam metodologis melalui istilah-istilah metodologis. Istilah-istilah metodologis maksud saya adalah istilah-istilah yang mengandung upaya, cara, kiat-kiat, rekayasa, strategi, atau yang lain-lain yang semacam itu. Ketika dalam proses pembelajaran, baik di TK maupun di SD atau MI misalnya, guru bisa menggunakan istilah-istilah ini, misalnya ibu sedang membuat kue, paman sedang merancang baju, mahasiswa telah melakukan percobaan ilmiah di laboratorium. Nah, ini istilah-istilah metodologis. Ini bisa dibandingkan misalnya dengan istilah-istilah normatif, semacam ibu membeli kue, paman membeli baju, mahasiswa sedang duduk-duduk di depan aula. Ini memberi kesan yang sangat berbeda, karena pada istilah-istilah metodologis tadi mengandung upaya-upaya untuk berkreasi, upaya-upaya untuk berkarya. Meskipun sederhananya hanya membuat kue, merancang baju, maupun melakukan percobaan di laboratorium. Pada masyarakat awam, saya kira juga bisa seperti itu, misalnya bisa dibiasakan istilah bagi petani, para petani sedang mengubah sistem bertanam, para nelayan telah memperbarui sistem penjaringan ikan, dan para pengrajin sedang memproduksi barang model baru yang sangat menarik. Itu juga mengandung nuansa atau pesan-pesan metodologis, karena di situ ada upaya, ada kiat, ada strategi atau mekanisme, cara dan lain sebagainya itu. Dan itu penting sekali dalam mengawal kemajuan peradaban Islam. Kemudian cara yang kedua adalah membiasakan praktek kesungguhan. Kesungguhan dalam melakukan perbuatan yang baik sebenarnya merupakan ajaran Islam. Dalam menanamkan iman, misalnya disebut iman yang sempurna. Dalam bertakwa disebut istilah haqqa tuqatih, artinya yang benar-benar bertakwa. Dalam taubat disebut sebagai taubatan nasuha. Bisa juga taubat hati, bahkan dalam tasawuf, ya yang kedua ini yang digunakan. Misalnya Abu Syarat At-Tusi mengatakan taubatul awam anid dunub wa taubatul khawas anil ghaflah. Taubatnya orang-orang awam itu dari dosa-dosa yang dilakukan, tetapi taubatnya orang khusus itu dari lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun harus ditaubati.
Kemudian dalam puasa, kita kenal ada puasa khusus bil khusus menurut versi Ghazali. Dalam haji, kita kenal istilah haji yang mabrur. Dalam umroh, kita kenal sebagai umroh yang mabrurah. Demikian pula, dalam dzikir, kita kenal sebagai dzikran katsira, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan kebajikan yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang sukses, apapun profesinya, itu adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan sangat keras. Orang, kalau ilmuwan juga, waktu belajarnya sangat keras. Kalau kiai waktu nyantri di pondok, ya belajarnya sangat keras. Kalau pengusaha, ya, usahanya sangat keras. Termasuk mentalnya sangat kuat. Pengusaha itu jangan dilihat berhasil hanya sekali berusaha kemudian langsung berhasil, tidak, melainkan berbagai hambatan telah mereka lalui, bahkan mengalami jatuh bangun itu biasa, tetapi mentalnya memang mental pengusaha. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan pencarian prestasi dan solusi sebagai pengganti khilafiyah atau perbedaan pendapat atau pertengkaran pendapat. Perbedaan pendapat sampai pada tingkat bahkan perselisihan pendapat di antara para ulama kebanyakan terjadi dalam wilayah kalam, fikih, tasawuf, antara satu aliran dengan aliran lainnya, antara satu pemikiran tokoh dengan pemikiran tokoh lainnya, dan perbedaan ini kemudian makin tajam. Aliran-aliran itu kemudian pecah menjadi aliran-aliran yang lebih kecil lagi, terutama dalam ilmu kalam. Khawarij pecah menjadi beberapa kelompok, Murji'ah pecah menjadi beberapa kelompok, Syiah pecah menjadi beberapa kelompok, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perbedaan itu akhirnya menimbulkan perselisihan. Dan perselisihan itu sangat-sangat menguras tenaga atau energi umat Islam. Kita bertikai itu lama sekali. Persoalan etik, persoalan normatif, persoalan khilafiyah. Artinya kita memperebutkan, mempermasalahkan persoalan-persoalan cabang, persoalan-persoalan furu'iyah. Itu sudah lama sekali sehingga kita lupa terhadap masalah-masalah yang lebih besar yang seharusnya lebih strategis untuk kita kerjakan. Bahkan perbedaan pandangan terkadang melahirkan vonis teologis, seperti vonis seseorang terhadap sesama umat Islam sebagai kafir, fasik, murtad, jindik, haram, bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. Karena itu keadaan ini mesti disadari agar keterlibatan umat Islam dalam persoalan khilafiyah ini perlu dievaluasi, karena sangat boros menghabiskan energi dan tenaga umat Islam, sehingga umat Islam lupa terhadap kemajuannya, lupa tidak berkarya yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, lupa tidak berprestasi, dan lupa tidak memberikan atau menyajikan solusi-solusi. Karena itu, maka langkahnya ada dua, yaitu bagaimana umat Islam itu menyajikan sebuah prestasi. Kalau umat Islam itu berprestasi, maka akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Kalau umat Islam itu berprestasi, maka sangat dibutuhkan oleh orang lain. Kalau umat Islam itu berprestasi, maka akan memberikan kontribusi atau memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap bangunan peradaban dan kebudayaan Islam.
Nah, kemudian yang kedua adalah solusi, bahwa mestinya umat Islam itu memikirkan, mengkonsentrasikan pemikirannya untuk menemukan solusi-solusi yang tepat bagi problem-problem yang kita hadapi. Kita banyak menghadapi problem kemiskinan, problem kebodohan, problem keterbelakangan, problem susila, problem sosial, problem moral, dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan keterlibatan kita dalam memberikan pemecahan masalah terhadap persoalan-persoalan itu. Kalau itu yang terjadi, maka dunia Islam kemudian bisa berbalik dari situasi bertikai, bertengkar, menjadi situasi damai, situasi yang bisa saling memanfaatkan dari yang lain untuk kepentingan bersama atau kepentingan kolektif. Kemudian yang terakhir, upaya membangun tradisi pemikiran Islam metodologis itu bisa dilakukan dengan membiasakan ijtihad peradaban. Ijtihad itu diklaim dan mungkin kenyataannya memang seperti itu, bahwa ijtihad itu merupakan khazanah yang dimiliki oleh ilmu fikih atau ilmu usul fikih, karena fikih itu terlahir dari usul fikih. Tetapi ilmu istilah ini, ijtihad itu kemudian bisa dipinjam oleh ilmu-ilmu yang lain. Kalau ijtihad itu mengerahkan segala kemampuan dalam rangka mengistimbat atau menggali hukum atau menerapkan hukum, maka problemnya sesungguhnya bukan hanya di bidang hukum. Karena itu ijtihad sekarang tidak lagi hanya secara spesifik itu milik fikih, tetapi bisa dipinjam oleh ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana peminjaman itu telah mentradisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan saja telah meminjam berbagai disiplin ilmu. Yang namanya kurikulum, itu pendidikan meminjam dari cabang olahraga lari pada zaman Yunani kuno. Nah, sekarang kalau orang lari itu tidak pernah dikonotasi dengan kurikulum. Tetapi kalau kurikulum itu konotasi orang mesti pendidikan. Artinya apa? Pendidikan meminjam istilah kurikulum dari cabang lari itu sampai sekarang nggak dikembalikan. Kemudian ada istilah manajemen, termasuk manajemen pendidikan, itu meminjamnya dari perusahaan. Kemudian istilah strategi pendidikan, meminjamnya dari ilmu peperangan. Kemudian ada diagnosis pembelajaran, maka itu meminjam dari ilmu kedokteran. Karena itu ijtihad meskipun awalnya itu dimiliki oleh fikih maupun usul fikih, tetapi sekarang bisa dikembangkan lagi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan tidak kalah ruwetnya dari fikih. Masalah belajar saja, menurut Profesor Nasution, itu walaupun sudah banyak teori yang memperbincangkan belajar, tapi belum ada satupun teori yang tuntas membahas persoalan belajar. Artinya bahwa belajar kelihatannya sederhana, tetapi mengandung misteri yang membutuhkan ijtihad untuk mengurai itu. Demikian pula dalam ilmu-ilmu yang lain. Karena itu almarhum Profesor Dr. A. Qadri Al-Jizi itu menawarkan atau mengusulkan ijtihad ilmiah modern atau modern scientific ijtihad. Sementara saya mengusulkan ijtihad peradaban, mungkin bahasa Arabnya yang lebih sesuai barangkali ijtihadul hadar, atau bahasa Inggrisnya ijtihad of civilization. Maksud saya ijtihad peradaban adalah mengerahkan segala kemauan dan kemampuan untuk meneliti, menggali atau mengistimbat, menemukan dan mengembangkan peradaban Islam berdasarkan inspirasi dan petunjuk Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Kalau ini kita lakukan, maka dunia Islam akan dipenuhi
dengan hasil-hasil karya yang bermanfaat, yang bisa menimbulkan atau menumbuhkan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam sebagaimana yang kita cita-citakan bersama selama ini. Hanya saja upaya-upaya ijtihad peradaban yang saya maksudkan itu masih sangat lemah di antara kita sekalian. Kita lebih senang menyenangi atau hobi mendengar dan berbicara omong klobot. Yang saya sebut kecenderungan ini sebagai listening speaking society. Artinya masyarakat yang masih memiliki kecenderungan atau budaya mendengar dan berbicara atau omong klobot. Nah, ini yang ingin kita tingkatkan. Kalau bisa kita sebagaimana negara-negara maju, masyarakatnya sudah satu dikit di atas itu menjadi reading writing society. Masyarakat yang cenderung membudayakan kegiatan membaca dan menulis. Ya, syukur kalau kita bisa melanjutkan lagi, itu bukan hanya sekedar reading writing society, tetapi bisa melanjutkan pada pembudayaan, kegiatan penelitian, pembudayaan pengembangan peradaban, pembudayaan penemuan teori, penemuan konstruksi ilmu dan lain sebagainya. Saya kira manfaatnya akan sangat bisa dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat akademik, tetapi juga masyarakat publik secara umum yang ada di sekitar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.